selamat malam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya. Berikut proposal yang kami rancang, proposal pengabdian masyarakat berbasis penelitian. Judul proposal kami adalah pembuatan modul dan pelatihan permainan tradisional bagi guru KB dan TKK Santo Yusuf III Malang. Perkenalkan, saya adalah Richard Windus Nugroto, Ketua untuk program kegiatan ini, dibantu oleh rekan kami Pak Sahala Manalu, NIP 2010-0023, dan mahasiswi Gabriel Josephine Hogi, NIM 111910021. Rancangan proposal kami itu dilatar belakangi dari proposal penelitian yang sudah pernah kami lakukan. Jadi proposal kegiatan pengabdian ini dirancang sebagai tindak lanjut dari penelitian dosen pemula yang dibiayai oleh Universitas Majung melalui perjanjian kontrak nomor 002-BA-PULP LPPM-PDP-Romawi 3-2015 yang berjudul meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak kelompok B di TKK Santo Yusuf I Malang melalui permainan tradisional. Ini adalah screenshot dari proposal yang pernah kami ajukan dan diterima oleh LPPM untuk dibiayai dan dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini sudah kami publikasikan dalam jurnal ilmiah Asawika Universitas Widyakarya volume 4 nomor 1 Juni 2019 yang lalu. Menurut kami, penelitian ini urgent untuk diimplementasikan dalam pengabdian masyarakat karena relevansi dengan situasi saat ini, di mana banyak siswa-siswi, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak yang sudah tidak tertarik lagi dengan permainan tradisional dan lebih memilih permainan yang ada di dalam gadget. Permasalahan ini kami temukan ketika kami menghadiri undangan dari Litbang Yayasan Kosayu tertanggal 6 Desember. Jadi 6 Desember yang lalu saya dengan surat tugas dari Universitas nomor 114 tahun 2021 hadir untuk menghadiri undangan Litbang Yayasan Kosayu. Sebenarnya kegiatan ini mengenai pembuatan modul pendidikan karakter. Tetapi sebelum kami membuat modul, kami melakukan diskusi. Atas dasar diskusi inilah akhirnya kami tahu bahwa ternyata selama pandemi ini ada persoalan yang begitu besar yang harus dihadapi oleh sekolah. Persoalan ini didapatkan oleh tim Litbang Yayasan Kosayu dari kuesioner yang diedarkan kepada orang tua siswa. Isi dari beberapa kuesioner yang diedarkan itu diantaranya adalah banyak perubahan perilaku yang dialami oleh siswa-siswi Yayasan Kosayu selama pandemi. Dari angket yang sudah diedarkan, diketahui ada beberapa persoalan yang harus segera ditindaklanjuti oleh sekolah. Di antaranya adalah kecenderungan siswa-siswi untuk bermain gadget daripada belajar ataupun bersosialisasi. Singkat cerita, selama pandemi, banyak perilaku anak-anak berubah, tidak lagi mau keluar rumah, bertemu temannya, bertemu yang lainnya, tetapi sibuk dengan permainan yang ada di gadget. Maka dari persoalan ini kita bisa memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, yaitu menghidupkan kembali permainan tradisional dalam pembelajaran di kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Nah, kami memilih lokasi pengabdian ada di kelompok bermain dan taman kanak-kanak Santo Yusuf III Malang, yang berada di Jalan Simpang Borobudur nomor 1 Malang. Kenapa kami memilih sekolah ini? Salah satu alasannya karena sekolah ini memiliki murid yang banyak, guru yang banyak, sarana dan prasarana yang lengkap, ya, jadi memiliki banyak ruangan yang kosong,
kemudian juga memiliki lapangan yang luas, sehingga sangat memungkinkan untuk pelaksanaan metode permainan tradisional. Bukan hanya outdoor di lapangan, tetapi juga memiliki aula ya yang bisa dipakai oleh anak-anak untuk bermain permainan tradisional secara indoor. Ini fotonya tampak dari depan ruang tamu sekolah begitu ya. Kemudian ini adalah guru-gurunya dan ini adalah peta ya. Jarak antara Universitas Macung dengan sekolah ini hanya berjarak 9 km atau 27 menit untuk perjalanan kendaraan mobil. Tujuan pengabdian. Jadi melalui pengabdian yang dilakukan ini, kita ingin supaya metode permainan tradisional bisa dipraktekkan kembali di pembelajaran kelompok bermain dan taman kanak-kanak di Santo Yusuf III sebagai solusi atas persoalan yang sudah disampaikan oleh tim Litbang Yayasan Kosayu. Yang kedua adalah kami ingin supaya banyak guru mampu mempraktekkan metode permainan tradisional sesuai dengan modul yang sudah kita buat bersama. Metode pelaksanaan ada 4. Yang pertama melalui FGD, jadi kami akan berkumpul bersama dengan semua guru untuk berdiskusi, ya, berdiskusi untuk memetakan persoalan, kemudian juga memetakan solusi yang ingin kita lakukan. Dari hasil FGD ini, kita langsung membuat sebuah modul ya untuk menjawab persoalan. Jadi secara teknis tuh bagaimana sih pelaksanaan metode permainan tradisional ini? Ya, itu kita buat dalam bentuk modul. Kemudian langkah yang keempat kita akan melakukan pelatihan kepada guru-guru sesuai dengan modul yang sudah kita buat. Dan yang terakhir tentunya adalah evaluasi. Evaluasi ini sangat penting. Kenapa? Karena dari pelatihan yang sudah dilakukan, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan, ya, atau usulan-usulan dari guru yang sudah melakukan. Kira-kira modul ini sudah tepat nggak kalau kita laksanakan untuk anak-anak seperti itu. Ya. Ini 4 metode pelaksanaannya. Hasil yang diharapkan, jadi ada 3 hal yang ingin kami harapkan dari proses ini. Yang pertama, kelompok bermain dan taman kanak-kanak Santo Yusuf III Malang bisa memiliki modul permainan tradisional dalam proses pembelajaran yang memiliki spirit merdeka belajar. Jadi siswa sungguh-sungguh bisa belajar secara merdeka. Artinya kalau selama ini ya terkesan terkekang di kelas gitu ya dengan metode yang monoton, ya kita akan mempraktekkan metode yang lain melalui permainan tradisional. Yang kedua adalah guru memiliki pengalaman mempraktekkan metode permainan tradisional melalui pelatihan yang sudah diikuti. Yang ketiga, siswa-siswi kelompok bermain dan taman kanak-kanak Santo Yusuf III Malang bisa mengikuti permainan tradisional sebagai sarana peningkatan kemampuan untuk sosialisasi. Luaran yang dijanjikan, jadi kami memiliki 6 luaran. Yang pertama adalah publikasi media massa online dan offline, kemudian modul permainan tradisional untuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Yang ketiga adalah hak cipta untuk modul itu. Keempat, video sebelum dan sudah pelaksanaan. Kelima, jurnal ilmiah pengabdian. Dan yang keenam adalah hasil survei pelaksanaan pengabdian. Pembiayaan seperti ini. Jadi untuk honorarium itu totalnya adalah 4.225.000 untuk kita yang melaksanakan kegiatan ini ya. Ada 8 ya, 8 yang akan ikut terlibat di sini. Kemudian untuk belanja habis pakai itu ada 18.590, belanja transportasi 1.600.000, belanja lain-lain 5.700.000 ya. Rincian akan kami sampaikan melalui file yang akan kami upload. Ya, jadi total rencana anggaran biaya pengabdian adalah 30.690.000. Penutup, pengabdian masyarakat yang efektif dan efisien adalah berangkat dari sebuah penelitian dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui metode permainan tradisional, kami berpikir bahwa ini sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak. Penelitian menunjukkan hal ini. Maka, jika sekolah mengalami persoalan, siswa-siswinya memiliki kemampuan sosialisasi yang sangat kurang, sangat rendah karena situasi pandemi ini, maka solusi efektif adalah menghidupkan kembali metode permainan tradisional untuk siswa-siswi. Bagi kami, pengabdian ini urgent untuk segera dilaksanakan untuk menjawab persoalan. Demikian paparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.